Om Swastiastu. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang 4 poin dari tugas yang diberikan, yaitu poin pertama mengenai deskripsi konsep catur purusata. Jadi saya akan menjelaskannya masing-masing. Dari yang pertama yaitu konsep dharma. Dharma yaitu uh, kewajiban, etika, dan kebenaran yang mendasari setiap tindakan. Nah, yang kedua adalah arta. Arta adalah kekayaan atau materi yang diperoleh secara halal atau mendukung kehidupan. Kama adalah keinginan, kesenangan, dan pemuasan nafsu yang terkendali. Dan moksa adalah kebebasan abadi yang mengandung persatuan dengan Brahman atau menjunjung tinggi. Nah, yang kedua adalah penjelasan tentang deskripsi kasus yang mengingkari catur purusata. Yaitu contohnya di era digital saat ini adalah yang pertama, kasus penipuan online atau investasi bodong. Ini menunjukkan pengejaran harta tanpa berlandaskan dharma, di mana ambisi material mengabaikan etika dan merugikan orang lain. Nah, yang kedua adalah contohnya yaitu cyberbullying atau penyebaran hoax. Pemuasan kama, kepuasan emosional atau ego yang melanggar nilai kebijakan dalam kehidupan, dalam norma-norma kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan poin yang ketiga adalah faktor penyebab kesulitan dan analisis faktor penyebab kesulitan, seperti yang pertama budaya materialisme, yaitu pandangan yang menganggap kepemilikan harta dan benda dan materi sebagai sumber utama kebahagiaan dan kesuksesan. Dan dalam budaya ini, status, harga diri, dan pencapaian seseorang seringkali diukur dalam mereka memiliki yang namanya harta dan memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat. Dan yang kedua adalah faktor individualisme, yaitu pandangan filosofis sosial dan politik yang sangat menjunjung tinggi kebebasan, otonomi, kemandirian pribadi. Paham ini menempatkan hak dan kepentingan seseorang di atas kepentingan kelompok, masyarakat, atau negara. Dan yang ketiga adalah distraksi teknologi. Ini adalah gangguan perhatian yang disebabkan oleh penggunaan perangkat atau media elektronik seperti ponsel, laptop, dan lain-lain. Dan notifikasi media sosial dan aplikasi hiburan sering kali memecah konsentrasi sehingga menghambat produktivitas dan memperlambat penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah lemahnya pendidikan karakter, yaitu kondisi ini di mana penanaman nilai-nilai moral, etika, dan budi pekerti tidak berjalan optimal. Hal ini menyebabkan krisis moral, meningkatnya kenakalan dan atau kriminalitas, serta lunturnya integrasi. Masalah ini sangat memperhatikan karena pendidikan moral formal sering kali hanya berfokus pada nilai akademis tanpa mengarah ke namanya budi pekerti dan tatanan kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, yaitu yang selanjutnya adalah minimnya kontrol diri atau tidak kemampuan untuk mengarahkan emosi dan tindakan menuju hal positif, sehingga seseorang mudah bertindak impulsif, sering menunda pekerjaan, sulit mengelola stres atau kecemasan. Hal ini dapat diatasi dengan membuat rencana tindakan, mengelola lingkungan, dan mempraktikkan kesadaran penuh atau mindfulness. Dan tanda penyebabnya adalah kesulitan mengendalikan diri sering kali bukanlah sekedar tanda kemalasan, melainkan indikasi dari faktor internal maupun eksternal. Di antaranya adalah adanya dorongan impulsif, bertindak berdasarkan emosi sesaat tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Yang selanjutnya adalah kelelahan mental atau burnout. Kapasitas mental yang terkuras habis membuat otak kesulitan mengambil keputusan emosional. Dan yang selanjutnya adalah kondisi neurodivergent,
Kondisi seperti ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, berkaitan erat dengan gangguan pengendalian diri, perilaku, dan emosional. Dan selanjutnya adalah yang penjelasan tentang gambaran ideal kehidupan seimbang antara dharma, artha, kama, dan moksa di kehidupan di era digital pada saat ini, yaitu dharma itu kebenaran menjadikan nilai-nilai moral sebagai kompas digital. Ini berarti menyebarkan kebaikan, menghindarkan hoax di media sosial, serta mempraktikkan bisnis yang jujur, adil, dan transparan secara online atau digital. Yang kedua adalah artha atau kesejahteraan, memanfaatkan teknologi dan internet untuk mencapai kemandirian finansial. Batasan idealnya adalah mencari kekayaan dengan cara halal dharma untuk mendukung kehidupan, bukan diperbudak oleh materi. Yang ketiga adalah kama atau keinginan, menikmati buah kerja keras dan kemudahan di era digital dengan bijak. Keseimbangan tercapai saat kesenangan duniawi, hiburan, relasi sosial, dan gaya hidup dinikmati tanpa melanggar norma sosial dan agama. Yang keempat adalah moksa atau spiritual, menjaga kesadaran diri di tengah percepatan informasi di era digital. Ini bisa mewujudkan dengan meluangkan waktu untuk detox digital atau berpuasa digital, atau kita bisa melakukan meditasi dan merenungkan tujuan hidup yang hierarkis. Yang selanjutnya tentang yang konsep yang terakhir adalah norma atau aturan berdasarkan nilai sastra, sumber sastra dalam kehidupan sehari-hari. Itu norma adalah ketentuan atau aturan yang mempedomani atau aturan ketentuan yang mengikat masyarakat untuk mengatur perilaku, menciptakan ketertiban, dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Ini norma ini bersumber dari agama, susilaan atau hati nurani, kesopanan atau kebiasaan masyarakat, dan hukum yang dibuat oleh negara. Nah, fungsi norma ini adalah untuk mengendalikan tingkah laku manusia dan menjaga keharmonisan sosial. Contohnya adalah aturan tidak boleh mencuri, wajib beribadah, atau tata cara berbicara kepada orang yang lebih tua. Yang selanjutnya yaitu tentang sastra atau karya seni dan budaya. Sastra ini adalah karya seni yang imajinatif yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaian. Sastra mencerminkan nilai-nilai kehidupan, budaya, dan bisa berisi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bentuknya adalah seperti puisi, novel, prosa, cerpen, dan naskah drama. Fungsinya adalah untuk memberikan hiburan kepada masyarakat, sebagai sarana edukasi, dan menjadi sarana kritik sosial. Dan yang kaitannya dengan norma adalah sastra seringkali mengangkat atau menguji nilai serta norma yang ada di masyarakat melalui alur cerita dan karakter tokohnya. Jadi demikian yang dapat saya jelaskan pada pagi hari ini. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf tentang keterbatasan video ini karena keterbatasan waktu yang saya miliki setelah saya melaksanakan tugas. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Om Santi Santi.